bahasa ibu kita, bahasa daerah kita itu berbeda dengan bahasa Penata. Terus disuarakan sehingga akhirnya sekarang dari 193.130.000 sudah dapat formasi. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi saya masih tetap menuntut karena masih ada 60.000 mengalami kemunduran 3 bahasa, terancam punah 25 bahasa, kritis 6 bahasa. Tadi yang punah sudah 11 bahasa. Nah ini kembali dari salah dari Jami Muslim. Literasi Pak Manajer, literasi nggak? Susu sudah liar ini. Badan Bahasa khususnya kita kerjasama langsung operasional dengan Balai Bahasa. Badan Bahasa di Jakarta, bagian dari Kemendikbudristek, kemudian di sini ditindaklanjuti dengan Balai Bahasa. Balai Bahasa di Provinsi Jawa Tengah yang ada di Ungaran itu. Kemudian kebetulan sekarang ini angle-nya atau tema yang di ini itu revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah, kita tahu bahwa di Indonesia saja sudah 11 bahasa daerah dari 718 itu sudah 11 bahasa daerah kita sudah punah. Sudah punah, dan menurut rekaman dari ini pemantau bahasa internasional itu 1 bulan ada 2 bahasa di dunia ini yang punah. Nah ini jangan-jangan sampai termasuk ke Indonesia. Nah sungguh pun mungkin bahasa Jawa katanya masih aman, kata Pak Kepala Balai itu. Tetapi bahasa Jawa ini kan ternyata kalau dia sebagai kultur ada subkultur. Ada subkultur, misalnya Jawa itu Jawa Mataraman, Jawa Kraton, Jawa yang pakai undusuk itu, tapi ada juga Jawa yang karena ada pengaruh geografis subkultur. Orang menyebutnya bahasa Ngapak, tapi Ngapak itu kan juga ada Ngapak Banyumasan, tapi ada Ngapak Tegalan. Ini anak-anak saya saja yang lahir di Tegal itu hampir semuanya tidak bisa berbahasa Tegal. Itu karena setelah itu dia tinggal di Semarang misalnya, kemudian hari-harinya pakai bahasa Indonesia misalnya. Jangan-jangan ini hanya studi kasus saja, begitu juga dengan anak-anak lain yang sudah tidak ramah lagi dengan bahasa Tegal. Jadi sungguh pun menjadi subkultur atau dialek bahasa Jawa, itu bukan bahasa Jawa utamanya ya. Bahasa Jawa utama sebutannya masih aman. Tetapi sebagai dialek bahasa Tegal, jangan-jangan ini menjadi punah. Nah mungkin nanti ada terobosan-terobosan lain, bisa saja mungkin lewat seni, ya, budaya dan sebagainya. Tapi tapi fokusnya bahasa dengan Trigatra atau Trimatra? Trimatra bangun bahasa, yaitu bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Penuturnya yang memang sudah sedikit, sudah tidak ada lagi. Walaupun mungkin ada, tapi karena sikap positif, rasa cintanya kepada bahasanya, sehingga bahasa itu tidak digunakan, itu akan yang salah satu penyebab utama bahasa itu akan punah. Nah, itu makanya salah satunya. Contoh itu beberapa bahasa tadi yang salah satunya sudah disampaikan oleh Pak Fikri bahwa ada 11 bahasa daerah yang sudah punah, itu karena tadi penuturnya. Karena faktor penutur gitu. Penuturnya sudah tidak ada. Kedua, ada pun itu mungkin sedikit, dan sikap positif dan rasa cintanya kepada bahasanya dengan cara menggunakannya sudah tidak lagi. Itu sudah. Nah, itu sebagian besar itu adalah bahasa-bahasa yang ada di Indonesia bagian timur. Salah satunya adalah bahasa ibu yang bahasa ibu yang ada di Maluku Utara. Yang sekarang ini bisa jadi karena waktu saya masih di sana tinggal 2 penuturnya. Tinggal 2 penuturnya itu. Dua orang tua bisa ngomong Maluku Utara. Bahasa ibunya ya, bahasa ibu namanya. Maluku Utara. Namanya bahasa ibu. Tapi kita ya ibu, atau tapi lebih kita mengatakan bahasa ibu. Ya, bahasa ibu namanya. Nama bahasa itu ibu, bahasa ibu ya itu. Tinggal 2 itu pada penuturnya. Datanglah kami sebagai lembaga kebahasaan menangani cepat untuk mengamankan itu, dokumentasi dan lain sebagainya. Akhirnya bisa terselamatkan ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.